Halo teman-teman, welcome back to my channel. Ini adalah episode ke-13 dari drama The Devil Judge. Nah, di episode ini si Jung Sun memberikan pilihan yang sangat berat dan akhirnya dia memutuskan untuk membunuh anak buahnya si Kang Yohan karena dia menginginkan si Kang Yohan itu merasa kesepian seperti dirinya. Lalu dia juga memberitahu kalau si Kim Ga-eun sekarang sedang dikejar oleh si Juk Chang. Ngegemasin banget ya tingkahnya si Jung Sun psikopat ini. Lalu ketika si Jung Sun sudah pergi, si Kang Yohan langsung menelpon si So Hyun untuk menyelamatkan si Kim Ga-eun. Dan si Kang Yohan mencoba untuk menghubungi si Elia, tapi si Elia tidak mengangkat teleponnya. Lalu si Kang Yohan pingsan tepat di samping anak buahnya yang sudah meninggal itu. Dan akhirnya si So Hyun pun berhasil menyelamatkan si Kim Ga-eun dari si Juk Chang. Terus si Kim Ga-eun baru sadar kalau si Juk Chang itu hanya berusaha untuk memancingnya dengan menyebutkan nama Pak Min Jung. Terus si Kim Ga-eun bertanya dari mana si So Hyun dapat kabar kalau dia berada di tempat itu. Dan si So Hyun tidak menyebutkan kalau dia dapat kabar itu dari si Kang Yohan. Dan di samping itu, orang-orang yang membantu si Kang Yohan ini dikejar suruhannya si Jung Sun. Dan mereka berhasil membawa perempuan yang menjadi saksi palsu itu. Setelah itu si pengacara Ko dan teman yang berhasil bebas langsung memberikan pertolongan kepada si Kang Yohan dengan mengobati lukanya sementara. Dan mereka juga mengabarkan kalau perempuan si saksi palsu itu sudah didapat oleh yayasan. Kemudian si Kang Yohan buru-buru untuk pulang ke rumahnya. Dan dia menelpon si Elia untuk tidak membuka pintu kepada siapapun yang datang. Tapi sangat disayangkan guys, saat si Kang Yohan tiba di rumahnya, ternyata si Jung Sun psikopat ini sudah menduluinya. Dia berpura-pura ingin menyelamatkan si Elia dari orang yang ingin menyakitinya, makanya dia bisa masuk ke rumah ini. Dan di sini dia memberikan tanda kalau dia akan menyakiti si Elia ini dan menghabisi orang-orang yang di sekitar si Kang Yohan. Setelah si Jung Sun pergi, si Elia baru sadar kalau si Kang Yohan ini terluka parah. Dan dia semakin takut kalau ada orang yang akan menyakiti si Kang Yohan ini. Di samping itu ada si So Hyun yang mengobati lukanya Kim Ga-eun. Dan dia juga memohon kepada si Kim Ga-eun untuk tidak menyakiti dirinya lagi. Terus si Kim Ga-eun malah menyium si So Hyun. Wah, akhirnya pasangan yang satu ini. Setelah itu si So Hyun jadi grogi di depannya si Kim Ga-eun. Kemudian si Jung Sun bersama komplotannya ingin membuat si Jinju menjadi hakim ketua menggantikan si Kang Yohan. Dan si Jinju juga di sini bilang kalau dia ingin melihat langsung daerah yang terinfeksi virus itu, tapi dilarang oleh komplotannya si Jung Sun ini. Dan di samping itu si Kang Yohan setelah diobati oleh dokter, si Elia menanyakan kabarnya lagi. Sebenarnya mereka itu saling peduli satu sama lain, cuman egoisnya dan gengsinya terlalu tinggi. Terus si presiden boneka ini melakukan peraturan secara mendadak. Dia membatasi media untuk tidak memberitakan kecuali atas perintahnya, dengan alasan untuk mencari pemberontak yang sedang mengganggu ketertiban umum. Wah, semakin berkuasa si presiden boneka ini. Dan si Kang Yohan menyalahkan dirinya atas orang-orang yang meninggal di sekelilingnya, termasuk anak buahnya dan abangnya sendiri. Lalu dia langsung pergi menemui si presiden boneka ini. Dia menyuruh si presiden boneka ini untuk menghentikan semua rencananya. Dan dia juga mengancam si presiden boneka ini. Tapi tampaknya si presiden boneka ini malah besar kepala, karena sekarang semua keputusan pemerintahan berada di tangannya. Jadi dia berlagak sombong guys. Nah, di samping itu si Kim Ga-eun berusaha menjelaskan kepada si Jinju apa yang sebenarnya terjadi di daerah yang terinfeksi virus itu. Tapi si Jinju yang polos ini masih belum memahaminya. Tapi sebenarnya dia juga ingin melihat langsung. Akhirnya dia pergi ke tempat TKP. Dan di sini dia baru menyadari apa yang dikatakan oleh si Kang Yohan dan si Kim Ga-eun, bahwa yayasan itu sedang memperalatnya. Malam harinya si Kim Ga-eun mengutarakan perasaannya selama ini kepada si So Hyun. Dan dia juga bilang akan selamanya menyukai si So Hyun ini. Akhirnya cinta mereka bersatu guys.
Terus si komplotan Jungsun ini ketakutan karena si presiden boneka itu merasa kalau ancamannya si Kang Yohan itu benar-benar akan terjadi. Lalu untuk menghalanginya, mereka ingin menghancurkan pengadilan yang disiarkan langsung itu, agar si Kang Yohan tidak memiliki panggung lagi untuk menarik perhatian masyarakat. Dan benar aja guys, besok paginya dia langsung mengumumkan berita terbaru kalau persidangan langsung itu dihapuskan dan digantikan dengan pengadilan darurat yang dipimpin oleh si Jinju. Terus si Sohyun mendapatkan informasi baru tentang si Yosep yang bekerja sebagai pemegang CCTV di gereja yang terbakar 10 tahun yang lalu. Dan akhirnya si Sohyun bertemu dengan si Yosep ini. Lanjut ke si Jinju, setelah dia melihat kejadian yang sebenarnya, dia menawarkan diri untuk menjadi timnya si Kang Yohan. Lalu mereka membuat rencana. Karena si Jinju ini sekarang sedang dekat dengan komplotannya si Jungsun, dia meminta untuk melakukan siaran langsung untuk penobatan dirinya sebagai pemimpin di pengadilan darurat itu. Terus setelah disetujui media, dia berakting seolah-olah meminta izin kepada si Kang Yohan, padahal sebenarnya mereka sudah berencana. Lalu si pengacara Ko dengan timnya yang lain datang untuk membajak siaran langsung. Terus si Kang Yohan bersama timnya sudah membawa si produser siaran langsung ini ke tempat terinfeksinya virus tersebut. Dan dia menunjukkan kejadian yang sebenarnya. Lalu si produser ini langsung ingin menyiarkan apa yang terjadi karena dia juga tidak suka melihat kebohongan ini. Nah, di sini aksi mereka keren banget guys. Mereka menyeludup seolah-olah menjadi tim medis. Lalu saat mereka sudah berada di atas, mereka langsung menghidupkan kamera untuk menunjukkan semua yang terjadi kepada dunia. Dan si presiden boneka ini marah besar, dia langsung kayak cacing kepanasan dan menyuruh si Jukchang untuk menghabisi si Kang Yohan di tempat kejadian. Dan dia juga menyuruh untuk memberhentikan siaran langsung. Nah, saat sudah malam, si Jukchang ini memukuli seorang kakek agar si Kang Yohan ini turun dari atas. Wah, sadis banget si Jukchang ini. Si kakek itu sampai meninggal guys. Dan si presiden boneka ini malah menyuruh semua listrik dipadamkan saat itu. Dan saat listrik padam, si Kang Yohan menghidupkan senter handphonenya. Dan orang-orang yang ada di situ juga mengikuti apa yang dilakukan si Kang Yohan. Dan mereka akhirnya melawan dan mengusir komplotannya si Jukchang ini. Dan di akhir episode ini, semua warga sudah mengetahui kebohongan yang terjadi tentang virus itu. Dan si Sohyun datang ke tempat kejadian ini. Saat dia ingin berlari ke arah si Kim Ga-on, ada seseorang yang menembaknya. Dan akhirnya si Sohyun meninggal guys. Wah, padahal mereka baru saja jadian. Apa yang akan terjadi kepada si Kim Ga-on? Dan bagaimana dia akan mencari tahu siapa pembunuhnya si Sohyun? Kita akan saksikan di episode selanjutnya. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.